Good morning, everyone. This is Lewijaya from LMCT. Today, I'm going to interview some coffee shop in local market. The coffee shop is called Forum Kopi Kita. Forum Kopi Kita located in Hos Cokroaminoto. The street also have a local market called Pasar Mawar. So, let's begin. Oke, selamat pagi. Ini dengan Leo Jaya dari LMCT. Kali ini saya berada di warung kopi kita dan hari ini saya kedatangan tamu yaitu ownernya dari warung kopi kita. Terima kasih Bu Lita telah memberikan waktu untuk saya datang untuk menginterview Ibu. Jika Ibu berkenan, boleh menceritakan dikit tentang Ibu? Halo, selamat pagi. Saya Lita dari warung kopi kita. Ah, ini dari kita ada saudara Leo ya datang sini ya. Kita menanyakan tentang warung kopi kita di sini. Saya menjelaskan dikit ya. Warung kopi di sini sih karena turun-temurun dari orang tua ya. Saya cuma hanya meneruskan saja. Nah, itu aja sih. Kita boleh tahu warung kopinya tuh sudah berapa tahun ya kalau dari keluarga gitu? Kopi ini sih sudah lama ya. Di zaman bapak ya. Saya tuh belum ada, warung kopinya sudah ada. Jika bisa dibilang tuh, wah udah lama sekali ya. Kira-kira berapa tahun ya? Kita 40 tahunan ada, 40 lebih. Sekarang saja umur saya sudah 40 tahun ya, jadi sih pasti sudah 40 tahun lebih karena dari zaman bapak masih muda. Wah, mantap ya. Jadi saya bilang selama 40 tahun ini itu ada bahwa bangunan warkopnya tuh ada mengalami perubahan atau mungkin sama aja seperti 40 tahun yang sebelumnya. Untuk perubahan sih tidak ada ya, perubahan paling struktur bangunannya, karena kalau dulu kan struktur bangunannya kan masih lebih tradisional daripada ini ya. Nah, sekarang ini kan termasuk hitungan bangunan baru, jadi itu perubahannya nggak di tokonya sih, di bangunannya aja. Jadi kalau bisa dibilang tuh mengalami perubahan dikit seperti kayak mungkin ada yang rusak atau hanya gitu. Perbaikan rusak, tapi perubahan bangunan karena bangunan lama dirobohkan, dibangun bangunan baru ini. Dia tuh mau bangun dengan konsep modern sebenarnya ya, mau bangun dengan konsep modern pasar pasar modern, tapi ya masih tradisional modern lah gitu. Baik, jadi jika boleh tahu soal kopinya tuh jam berapa sampai jam berapa tutup, maksudnya dari jam berapa buka sampai jam berapa tutup ya? Operasional di toko sini di warung kopi ini ya. Nah, kami bukanya jam 5 pagi, tutupnya jam 10 malam. Kecuali kita di hari Minggu, kita hanya buka sampai jam 11 siang aja. Nah, khusus hari Minggu. Kalau hari biasa Senin sampai Sabtu, kami bukanya dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam. Malam juga ya tutupnya ya? Jika boleh tahu, ada berapa orang sih yang maksudnya tuh maksudnya membantu dalam proses kayak jaga warung kopinya atau jadi anggota kerja gitu? Yang kerja di sini cuma mama sama saya ya. Mama masih keluar pagi hari. Nah, saya untuk bagian saya deh, saya stay shift siang sampai malam gitu. Nah, jadi ibu tuh menggantikan posisi ibu ya Mas ya. Itu cuman walaupun bisa pagi, berarti ibu tuh Bu Lita bisa sampai dari siang ini sampai malam minggu itu ya. Karena kita usaha keluarga ini kan orang kopi usaha keluarga nih ya. Jadi tuh masih kerja tuh yang keluarga aja. Jadi mama tuh kerjanya dari pagi karena saya masih sibuk antar jemput anak sekolah ya. Jadi tuh saya bagiannya itu dari anak udah pulang sekolah, saya baru standby di toko sampai malam sampai tutup. Untuk coffee shop ini untuk pelanggannya tuh siapa-siapa aja sih yang datang ke sini. Lalu dari umur bisa mungkin bocorkan lah. Di sini ya karena daerah pasar ya, ya kita bisa bilang tuh banyak kebanyakan bapak-bapak sama ibu-ibu ya yang minum di sini ya. Nah, langganan juga banyak sih, langganan kita kan di sebelah-sebelah banyak yang jual toko, buka toko juga ya. Jadi langganan kita tuh dari toko-toko sebelah juga, dari yang orang belanja ke pasar, mereka tuh banyak yang sini. Jadi patokan umur sih enggak juga ya, patokan umur malah ada anak kecil juga yang minum kopi di sini, dari anak-anak kecil, anak remaja, anak muda, sampai orang tua, kakek nenek juga ada yang minum di sini ya. Bisa dibilang tuh hampir semua umur ya, dari semua umur, bukan cuma untuk anak remaja yang biasa gitu, tapi itu sampai anak kecil dari yang seumuran SD, SMP, SMA gitu. Dari anak kecil juga ada, karena itu kan udah dibilang ini daerah pasar. Kadang orang tua yang datang belanja kan, yang pergi belanja, bapaknya ya bawa anaknya datang ngopi gitu. Jadi itu
ada patokan umur semuanya di sini. Untuk apa warung kopi gini, warung kopi kecil kita tuh ada itu kayak kerjasama dengan misalnya kayak mungkin bubuk kopinya tuh dengan Weng Coffee kah atau mungkin buatan sendiri gitu. Kopi kami di sini kan memang sudah ada khusus kita pesan tersendiri ya. Memang sudah ada bosnya untuk mengirimkan. Kita tinggal telepon dia untuk mengantarkan. Jadi bukan kayak mereka yang tanya, kadang kan mereka ada yang tanya, kopi kamu pakai kopi Amin nggak? Bukan ya. Nah, bukan juga kopi Asyang ya. Kita kopinya ada merek tersendiri di sini. Kerjasama dengan brand besar ya seperti Aming Coffee. Kita ada merek tersendiri. Nggak pakai yang Aming atau Asyang atau Aweng, nggak ada ya. Kita mereknya tersendiri. Selain itu ada lagi kah kerjasama selain untuk bubuk kopi? Di sini kan selain kita jual kopi kan ada jual kue nih ya. Kue kebanyakan titipan orang ya. Kita tidak buat kue sendiri. Jadi kebanyakan semuanya nih orang yang nitipkan. Kita cuma ambil pesanannya aja. Misalnya rotinya tuh sama kopinya tuh biasa kirim ke sini tuh berapa lama? Misalnya dalam 1 minggu ini tuh ada waktunya kak dikirim ke warung kopi kita. Untuk kue kue yang kalau kayak roti biasa sih dia dua hari sekali ganti ya. Kalau untuk kue-kue kayak gorengan atau kue bolu atau apa kan dia setiap hari pasti datang tukar baru gitu. Hari ini sisa tetap kita nggak jual lagi ya, kita kembalikan ke orangnya, orangnya pasti ganti baru ya untuk kue yang seperti gorengan atau kue basah. Nah, kecuali roti biasa bisa tahan lah 2 hari, nah, baru dia ganti baru gitu. Untuk apa? Untuk bubuk kopi biasanya berapa lama? Untuk kopi bubuknya ya, ini satu black kan kita sekali pesan kan satu black. Satu black ini kan isi 8 kilo. Sekitar 3 hari kita udah pesan lagi. Kita gitu. Paling paling cepat lah. Paling cepat 3 hari pasti sudah kita tetap pesan baru lagi. Selain kita jual kopi, kami kan ada jual kopi bubuk juga ya. Jadi kalau mau beli kopi bubuk sama kita juga bisa. Jadi jika boleh tanya pertanyaan baru nih, ada di sekitaran Pasar Mawar ya ini ada persaingan kedai kopi lain nggak selain kopi sini? Nah, ini daerah pasar, warung kopi tetap banyak ya, apalagi dalam pasar ya. Kalau untuk di bagian ruko kami sini, ruko untuk yang di sini warung kopinya hanya ada 3. Nah, kalau untuk dalam pasar ada banyak. Dibilang persaingan sih enggak juga ya, mereka kan bukanya dari jam 2 pagi ya, sampai jam 10, jam 11 siang udah tutup. Jadi tuh persaingan sih enggak besar juga, udah ada langganan masing-masing ya. Jadi aku merasa persaingannya sih enggak ketat lah. Kita juga menjaga kualitas kopi kita. Itu walaupun banyak kafe masih banyak kopi tiam di dalam mawar nggak ada pengaruh untuk ibu soal bisnis gigi tuh walaupun memang banyak tapi itu nggak pengaruh banyak nantinya. Nggak pengaruh banyak, biarpun di dalam pasar banyak warung kopi kan, nggak pengaruh ke sini. Eh, Karena kan kalau biasa mereka langganan yang datang kan, kalau kita tak buka atau eh, aku telat buka gimana gitu, misalnya agak aja kesiangan bangun ya telat buka, mereka tetap aja pasti nanti siangnya datang balik minum. Dia langganan sudah ada. Jadi itu untuk pengaruh. Kalau di dalam banyak warung kopi nggak ada pengaruhnya sama sekali. Sebenarnya udah masing-masing. Mereka sukanya kopi yang mana, tetap aja ke situ. Untuk marketing adakah pakai marketing pemasaran atau maksudnya tuh dipakai Didika seperti promosi atau flyer gitu atau brosur untuk narik pelanggan gitu atau mungkin ada cara lain gitu. Untuk narik pelanggan gitu ya, untuk naik pelanggan kita nggak pakai brosur atau nggak pakai bilang kita dari sosmed sih nggak juga ya, karena kita bukan bertema kafe ya, bukan kafe modern, kita kafe warung kopi tradisional. Jadi itu apalagi daerah pasar juga kan. Jadi itu kebanyakan kita sini menarik pelanggan ya sebenarnya nggak perlu ditarik-tarik pelanggannya juga nih, pelanggannya juga datang sendiri karena yang datang ke pasar kan pasti biasa pasangan suami istri, istri belanja, suami ngopi gitu kan. Jadi kita nggak pakai narik pelanggan, mereka bisa datang sendiri minum. Kalau dibilang lagi, kadang di sini kan banyak ibu-ibu atau bapak-bapak ya kita karena langganan lama kadang suka happy-happy apa kan kita kadang gini bikin video lucu-lucu mereka lagi ngopi, kadang mereka lagi nyanyi, kita videokan, posting apalagi di Facebook apa kan. Kadang tuh banyak yang komen, itu warung kopi mana nih? Seru kayaknya. Mau lah ke sana, kadang gitu juga. Jadi hanya posting lucu-lucu, kadang mereka bertanya. Jadi nggak bilang kita
pasarkan gimana ya, nggak bilang marketing kita tuh harus, oh kita siapkan brosur gini-gini, enggak juga. Kita buat konten sendiri lah kadang lah. Konten lagi ramai di warung kopi, kita posting. Jadi kadang orang tuh bertanya, itu warung kopi mana? Ih ramai nih ya. Kadang gitulah. Jadi cara ibu memasarkannya tuh sebenarnya tuh dari jadi mengharapkan dari ke semua apa lah pelanggan datang sendiri gitu. Untuk yang video tuh ya bikin lucu-lucu aja. Siapa tahu mungkin ada yang nonton dan tertarik pasti datang aja gitu kan. Kayak gitu. Biasa kita bikin video lucu-lucu kan pas ibu-ibu atau bapak-bapak lagi ngopi, kita kita ciptakan suasana ngobrol sama mereka kan. Jadi tuh suasana hidup kita posting, kita videokan. Jadi biasa kirim ke Facebook apakah gitu. Biasa banyak juga komentar yang tanya, warung kopi ini kok warung kopi mana? Kok ramai sih ya? Gitu. Ya kita dapat pelanggan baru dari sana juga sih. Mantap juga ya. Jadi dari misalnya dari apalah dari hasil gitu tuh biasa tuh dapat pelanggan tuh berapa banyak? Banyak. Nggak bisa dihitung per hari ya pelanggannya ya. Tetap aja pasti ada yang baru. Kadang dari kawan bawa kawan lagi gitu. Jadi dari pelanggan baru tuh biasa dari kawan mereka, dari langganan kita bawa teman mereka gitu. Jadi bertambah lah langganan kita. Jadi dari mulut ke mulut lah, istilahnya kayak gitu. Oke, dari hasil itu tuh pendapatannya biasa dapat berapa sih? Kalau boleh tahu? Kalau untuk pendapatan warung kopi itu pasti tidak tetap ya, tergantung ramai dan tidak ramainya. Kita anggap untuk per hari pendapatan kotornya ya. Ya, boleh dibilang ada sampai 2 juta, ada dua. Kalau ramai-ramainya bisa lah, dua lebih, tiga. Itu kalau lagi ramai-ramainya, kalau kita buka full juga dari pagi sampai malam ya. Nah, itu pendapatan kotornya. Kalau lagi ramai, jadi kan usaha nggak bisa dibilang pasti ya. Kadang ada sepi, kadang ada ramainya. Berarti perkiraan tuh dari 2 juta ya untuk oke. Oke, ini pertanyaan terakhir sih mau tanya kan. Misalnya apa ada anak itu ini pendapat Cice aja ya. Nama saya memberikan saran kepada anak-anak. Jadi tuh kalau ada anak muda tuh pengen bangun kopi, misalnya warung kopi atau kafe gitu kan. Ada sih saran dari ibu tuh gimana untuk mereka tuh bisa membuka kedai kopi atau kafe gitu supaya bisa lancar seperti ibu. Kalau mereka anak muda ya, misalnya baru mau buka usaha, mau buka warung kopi. Tergantung lagi dia mau buka warung kopi tradisional, kan mau buka kafe kan. Nah, lokasinya juga di mana gitu, Pak. Yang pasti satu, lokasi. Parkiran pasti mereka maunya parkirannya luas. Karena apa? Kalau kadang orang mau ke warung kopi, parkiran sempit, malas juga kan itu kan. Nah, lalu konsepnya juga, konsepnya mereka lihat, ih warung kopi sana interiornya bagus nih, kita ke sana nih, gitu kan. Nah, kan balik lagi juga yang mau usaha ini, si anak muda ini yang mau usaha, modalnya kemana? Cukup untuk usaha warung kopi yang kayak gimana? Yang kayak modern ke yang kayak tradisional, balik lagi ke sana kan. Menurut aku sih begitu ya. Jadi kalau untuk bilang mau buka usaha warung kopi, masing-masing lagi lah, masing-masing orang lagi lah. Kalau sama soal cita rasanya juga kopinya kalau tempat bagus kopinya tak enak juga sebenarnya sama tak iya sih. Kan bener enggak ya? Kadang orang kan pergi warung kopi, tempatnya bagus, tapi kopinya tak enak. Ada kopinya enak, tapi tempatnya ya standar standar punya lah, warung kopi biasa gitu kan, kayak gitu. Kalau untuk anak muda yang mau buka usaha warung kopi sih, sesuaikan budgetnya saja gitu sebenarnya sih. Kita sesuaikan budget dulu. Budgetnya mampu kemana, mau yang modern ke tradisional. Kita hitung-hitungan dulu. Habis itu cari lokasi. Kamu mau interiornya kayak gimana gitu. Habis itu kan tentu aja cari kualitas kopinya. Jadi dari saran Ibu Rita bahwa untuk membangun kopi itu lebih bagus tuh seperti dari sesuai dengan budget. Kemudian tuh menyesuaikan lagi dengan interior yang bagus supaya bisa menarik pelanggan gitu ya. Oke. Sampai sini aja deh. Terima kasih untuk semua. Saya akan mengakhiri video ini. What do you think about our conversation about information I get from Madam Melita? Is it good or is it useful for audience? So this is the end of the video. I hope with this video was useful for all of them, you
when you want to build a coffee shop. This is my very first video. I hope you enjoy watching the video and see you in the next video.